Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadim fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amid. Qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Sadaqallahu wa sadaqa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehat Bapak Ibu-ibu? Masyaallah. Gurunda Bapak Soeharno tadi sebenarnya sudah ngasih pejangan luar biasa. Saya hanya ingin menakyinkan saja, dan ternyata betul. Saat saya tanya sehat Bapak-bapak, jawabannya kompak, alhamdulillah. Pembawa acara tadi menyampaikan suruh ngisi berkaitan dengan hikmah halal bihalal. Mudah-mudahan ini halal bihalal terakhir tahun ini. Kata Pak Zainal sudah hari akhir. Kenapa? Karena di antara banyak majelis halal bihalal itu, kalau saya tanya sehat Bapak Ibu-ibu, ternyata ada yang diam saja juga, karena posisinya sedang meriang, masuk angin. Nah, tapi ada juga banyak ini. Kemarin bahkan ngisi di satu rumah sakit umum, nggak usah saya sebutkan, cukup besar di kota Solo rumah sakit ini. Saya tanya sehat, itu jawabannya yang paling keras ya sehat. Dengan bangganya dia menjadi sehat. Tapi jamaah maswadah kelihatannya sudah siap ini Ustaz. Alhamdulillah. Karena kalimat yang keluar adalah alhamdulillah. Alhamdulillah ini kalimat ampuh. Jadi sempat dekat dengan Ustaz kita, Ustaz Zulhad. Mudah-mudahan Allah kasih kesehatan dan lindungan, kasih ketabahan. Baru sedang berduka beliau, mudah-mudahan segera Allah Ta'ala ganti dengan ganti yang lebih besar dan baik. Kenapa dengan alhamdulillah? Itu kata kunci. Kalau tadi Pak Harno menyampaikan rasa syukur, itu kata kunci. Kenapa kata kunci? Hamdalah itu kalimat awal sesungguhnya yang membuka Al-Fatihah. Kenapa dengan hamdalah? Hamdalah itu hanya 3 kosakata. Yang paling pendek itu dari kata hamdul yang pertama, li yang kedua, dan yang ketiga adalah lafzul jalalah Allah. Lu apa maknanya Ustaz? Hamdul itu artinya pujian. Ini bentuknya isim, kebetulan mendapatkan awalan al, dan ada beberapa makna dalam kaidah bahasa Arab kenapa satu huruf, satu isim itu mendapat awalan al. Di antaranya dalam kata alhamdulillah ini dimaknai dengan al-istighraq, yang pesan dan artinya memang segalanya, semuanya tanpa ada pengecualian. Jadi kalau menerjemahkan kata alhamdulillah itu memahami betul bahwa segala pujian itu li, itu huruf bagi Allah, lafzul jalalah, dan itu adalah Allah Ta'ala. Ini energi syukur, energi yang sesungguhnya luar biasa. Kalau nanti
akan senantiasa mengiringi diri kita. Kenapa Ustaz bisa bicara seperti itu? Karena janjinya la'ing sakartum la'azidannakum. Dimanapun suasana kayak apapun, ini memang berangkat haji tahun ini kelihatannya banyak yang penuh emosional. Ketika mau pelunasan kok ongkosnya tinggi sekali. Emosional itu pamitnya kayak piye. Bahkan ada kasus jamaah itu yang kontak sama saya. Sebenarnya rencananya sekalian, tapi tahun ini biar suami saya dulu Ustaz. Saya terpaksa ngalah karena naik dihitung gue ya kosong malah utang ada di mobil. Tapi nggak tahunya sebenarnya haji-haji itu diawali soal utang kabeh kira-kira. Ini karena ada industri perbankan ya. Anda boleh sepakat boleh tidak, ini rotok nanya gitu. Nah, apalagi tadi Pak Ahmad juga cerita sampai belum bisa buka kloter karena sesungguhnya ada rangkaian yang belum tuntas, masih banyak yang kurang. Makanya ini luar biasa. Kita bersyukur dengan kalimat Alhamdulillah. Dan saya ingin ucapkan mudah-mudahan yang mau berangkat haji tahun ini kalau dalam ajaran Islam itu kan memang Zulhijjah itu bulan terakhir dalam hitungan Hijriah, bulan ke-12. Itu awalnya sebenarnya Ramadan dulu. Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Zulhijjah. Ini sebenarnya proses persiapannya luar biasa. Saya teringat betul ada satu hadis di kitab At-Tirmidzi. Ini hadisnya Hasan Sahih. Ini menarik. Saya minta maaf, baginda Rasulullah itu diceritakan oleh Anas bin Malik. Ini kisah nyata. Anas bin Malik itu melihat ada seorang sahabat mendatangi Rasulullah dan dia menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang dia sampaikan? Uridu safar. Saya ini mau melakukan satu aktivitas safar, perjalanan. Dan aktivitas haji itu jelas aktivitas safar. Ini perjalanan, betul perjalanan. Apalagi lebih dari 3 hari 3 malam. Satu but dibentuk, water dibentuk, persiapan disiapkan, semua aktivitas ini safar. Maka apa? Sahabat ini menyampaikan kepada Rasulullah, "Wazawajani, kasih aku bekal ya Rasulullah, kasih aku sangu ya Rasulullah." Maka Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi Pak Zainal sampaikan ini amma suwada, mudah-mudahan betul-betul mengikuti sunnah, sehingga Rasulullah itu ternyata ngasih bekal kepada mereka yang mau safar. Ya, ini kalau Anda angkat nasihat Rasulullah bagian dari sunnah, lakukan itu. Insya Allah akan ada banyak kemuliaan. Apa Ustaz? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di antara bekal beliau kalimat awal itu adalah zawadakallahu taqwa. Zawadakallahu taqwa. Betul itu. Maka zawadu fa inna khairah zadit taqwa. Jadi betul. Bekal utamamu itu takwa sesungguhnya. Memang penting aktivitas manasik, tapi banyak ketemu tadi ada jamaah yang sebenarnya nggak ada planning berangkat tahun ini, tapi karena cadangan dan nggak punya bekal ilmu yang cukup, maka sungguh konsep ketakwaan itu menjadi rahasia besar. Apalagi tadi insya Allah ini ada ustadz-ustadz kita yang nanti akan menemani. Ada Ustadz Arifin, Ipin ya, Barakallah. Mudah-mudahan dikasih kesehatan dan kekuatan, karena ilmunya diharapkan betul. Sama Ustadz Badawi ada izin beliau. Mudah-mudahan Allah Ta'ala dimudahkan, minimal kenal Ustadznya dulu, karena nanti ingin Fatihah Syuhada ya ikuti apa yang memang sebenarnya nanti diarahkan. Kenapa dengan takwa Ustadz? Apa sesungguhnya takwa? Imam Al-Qusairi dalam kitabnya Qusairiyah, itu takwa itu sebenarnya konsep nilai karakter. Karakter apa? Bagian dari kajian-kajian beliau tentang kitab suci Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah. Ternyata ada 4 kata kunci menurut beliau.
Menurut beliau itu nanti insya Allah mudah, ilmu itu akan terus berjalan. Jadi belajar sambil naik pesawat terbang bisa, apalagi belajar di lapangan insya Allah mudah, karena haji itu 95% fisik, ikuti instruksi, taat pada pimpinan dan seterusnya, insya Allah sah, hajan mabrur. Kenapa Ustaz? Tapi ada 4 hal ini kata Imam Al-Qusairi. Kalau Anda nggak bekali 4 ini, Anda punya masalah besar. Apa itu Ustaz? Ternyata karakter yang dibentuk dari kalimat yang membentuk kata takwa. Itu huruf ta, qaf, wawu, dan ya. Apa Ustaz taknya? Tak itu yang paling awal Anda harus tawadhu. Betul itu. Pengalaman tanya sama kawan-kawan yang pernah berangkat. Saya 23 tahun lalu berangkat, masih muda, barengan sarep itu wis tua kabeh. Itu saya masih bujang, langsung diminta jangan nanti titip saja. Tapi itu berkah, makanya beruntung saya bersama orang-orang tua. Kenapa Ustaz? Ingatkan saya pada almarhum ayah, sehingga saya niatkan betul yang muda-muda. Ketika berada di sana, saya akan melayani yang sepuh-sepuh itu karena saya niati ini orang tua saya sendiri. Yang luar biasa. Itu saya di satu tempat yang cukup jauh itu, 1,5 kilo jaraknya, dan akses hampir 500. Tapi tempat itu sudah tidak ada, apa yang namanya? Itu naik ke bukit itu. Naik ke bukit dan kebetulan ketika turun hampir 500 meter itu tidak ada angkutan juga. Sedangkan janjinya kan ada pos-pos itu. Jadi betul kita mengangkat orang-orang sepuh itu. Dan apa yang kemudian terjadi di sana? Ini berkah betul. Saya coba layani walaupun saya itu canggung, kepingin ibadah banyak dan seterusnya. Sampai orang tua-tua itu tanya sama saya. Waktu itu saya masih bujang. Masih pengennya apa tak bantu dungo gitu. Dan itu orang tua kabeh ngono. Makanya kalau yakin jane sing mabuk dungo iki wong tua-tua iki. Waktu niku kula wajib pakaian dosa. Itu betul. Maka niatkan, kita nggak pernah tahu doa mana yang sesungguhnya nanti dijaga oleh Allah. Jamaah yang Anda remehkan mungkin dengan sangu yang pas-pasan, desa dan seterusnya, nggak pintar ngaji jadi betul, tapi itu bisa jadi doanya yang sangat didengar sama Allah. Maka itulah tawadhu. Tapi begitu Anda sombong, masalah besar ini. Sombong masalah besar. Anda akan banyak menemui masalah di sana dan biasanya langsung dijewer oleh Gusti Allah. Kalau niku datang di sana, rumongso iso bahasa Arab, tapi ternyata ya berhasil sudah. Karena ya kemati. Ketika nulung wong tersesat dari jamaah Jawa Timur, masih dengan saya paham jalan-jalan di sini, saya antarkan ya. Tapi sambil mulia dia itu ya kalau kemati barang gitu. Itu betul. Ingat, saya di mampir ya. Untuk itu pun capek dan seterusnya. Akhirnya malah pulang dari ngantarkan ini pulang kebasuk dulu. Dan itu saya mau kembali ke Masjidil Haram itu gengsi. Masa aku mau bisa kebasuk itu? Wah, itu yang membikinkan saya 2 jam itu menangis di jalan. Akhirnya saya tobatkan nasuha. Betul itu. Saya sujud minta ampun betul sama Allah. Dan ternyata itu saya masih ingat betul peristiwanya. Saya begitu tiba-tiba lihat jalan betulan. Saya lewat itu, ternyata selama itu saya nonton itu sebenarnya di hotel saya, tapi dari sebelah belakang. Saya nggak pernah lihat hotel itu dari sebelah belakang. Saya lihatnya itu dari depan. Jadi nggak ngerti naik ini hotel. Makanya aku ngelawan itu rapat. Dan gang-gangnya itu seperti kampung saya di kampung Batu Lawian. Itu bisa cilik-cilik. Hotel itu masih ada 23 tahun. Sekarang sudah hilang semua. Ganti hotel-hotel mewah. Itu betul. Hilangkan rasa sombong. Tawadhu itu karena apa? Labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Itu betul. Allah itu tidak ingin disekutukan yang lain. Dan Anda kalau sombong artinya Anda menuhankan diri sendiri. Anda kan jauh dari Allah. Walaupun tempatnya di Masjidil Haram, walaupun tempatnya di Masjid Nabawi, tempat-tempat mulia, dan Anda bagian dari tamu Allah. Jangan naik ketekan tamu ke melinding pun kira-kira. Oh, hanya itu maksud. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tawadhu. Terus belajar, terus ngangsu kawruh. Saya dulu
Beruntung sekali ketemu Ustaz Naharusul. Betul. Saya pada waktu mau berangkat, beliau sudah berangkat suatu itu dengan Gus Karim di Al-Madru. Dia pembina di sana. Saya tanya bekal apa, Ustaz? Saya ke sana, saya baru pertama naik haji. Apa kata beliau? Gus, buku-buku ini, jadi gue ini malah kita buku-buku di sana. Itu menandakan saya nggak bisa apa-apa sih. Saya harus terus belajar. Apalagi saya itu gawanannya handphone kabeh. Nah itu mudah-mudahan yang nggak tersesat di sana. Tinggal tanya. Dan mudah-mudahan Allah Taala diberkahi. Ini yang pertama. Lawannya apa tawadhu itu? Sombong, kemelimpi, kemayu. Nah itu. Kemayu kadang-kadang ada rasa-rasa itu. Itu dihilangkan betul. Karena kita mau menghadap Allah. Yang kedua Pak Ustaz, takwa itu dari tawadhu taknya. Yang kedua adalah tak kata Imam Al-Husaini. Taknya apa? Qanaah. Aku yang paling angel ini. Apa makna qanaah itu? Qanaah itu sebenarnya konsep rasa syukur yang besar. Rasa syukur. Itu luar biasa ya. Keridhaan kita menerima apa yang kemudian Allah Ta'ala hadirkan. Itu salah satu yang tuntutan. Saya bukan ngenyem jenengan, nggak rapatkan demo kalau KBIH-nya atau kalau pemerintah panitia, nggak perlu. Mereka juga manusia, banyak ketilapan, banyak kekurangan, dan banyak masalah. Itu berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau kata kunci qanaah itu adalah menerima dengan keridhaan. Itu konsep puncak kesyukuran, dan mudah-mudahan oleh Allah Ta'ala apa yang terjadi ada kemuliaan. Saya 23 tahun yang lalu haji itu kan ada level A, B, C gitu. A itu paling dekat, B itu jaraknya sudah ditentukan, C ini paling akhir. Nah saya itu dulu bayarnya B saja, tapi dihitung kilometernya C. Sudah nanti rampung apa dong kedungal, saya sudah nyewa hotel nanti tenang dekat dan seterusnya. Itu fakta. Saya tidak sudahlah dinikmati saja perjalanan ini, karena saya dapat hikmahnya betul. Begitu karena tempatnya jauh, nginep pun yang hotel terus itu. Itu betul. Karena waktu itu saya sendirian karena masih hujan. Dan doa yang luar biasa didoakan sama kakek-kakek itu. Saya minta maaf. Kepengen golek bojo. Begitu mulai dapat hajah, luar biasa kan itu. Itu berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa ngajakin haji dewi bisa. Nah itu luar biasa. Itu berkah itu. Allah Ta'ala berikan dan balas itu seketika itu. Makanya kemuliaannya besar. Malah diterima. Begitu sudah diterima, saya minta maaf. Kebetulan kami waktu itu punya akses dengan wartawan. Ada wartawan RRI ngomong, maksud dialognya dan mungkin yang terus ngomong. Loh, pemerintah ini jadi rapat cetok. Tapi saya nggak ada niat untuk kemudian disiarkan. Itu jadi berita nasional ternyata. Itu ada pelayanan yang salah, terus anggota DPR itu berapa datang inspeksi dan seterusnya. Dan akhirnya pemerintah atas nama negara minta maaf, dibalik WGT. Oh itu betul, dikasih itu kekurangan ini dianggap juga golongan C, sehingga mulai habis yang cukup mas kawin itu. Nilai-nilai itu yang didapat itu kan seneng. Tapi begitu sangunnya tambah apa air mau pulang itu, orang jadi neng masjid atau malah jadi pasar sengat. Atau malah tulen, waktu itu belum banyak uang itu. Betul. Malah dia belanja, makanya sudah nggak usah berpikir tentang real yang Anda bayar. Insya Allah pada living pas itu sudah hitungannya sudah cukup itu berkah, dan jangan punya mental kepengen mampu sedekah, itu masalah itu masalah, itu jadi orang susah. Saya khawatir banyak juragan itu yang di sana oleh halal itu bangganya luar biasa, dikumpulkan digomol ke Indonesia ya. Itu karena paling koper itu, sehingga hanya kopernya tertahan tambahan kos dia mulai ajarannya halal itu tinggal. Nah ini konsep nilai-nilai, makanya sudah pernah insya Allah berkah. Kita ini kan kadang-kadang dikendalikan nafsu. Ramadan itu harusnya kita berhasil menahan nafsu, tapi kita selama ini dikendalikan nafsu. Banyak di antara kita maka komen jangan-jangan kita ini puasa oleh berlapar harus. Jangan kalau saya minta maaf, saya ilustrasikan aja. Kenapa konsepnya kalau sebelum haji itu Anda diminta puasa Ramadan? Itu kan adalah alakum dan tafakur yang utama itu sebenarnya apa dok? Kemenangan macam mana yang sesungguhnya ingin Anda tunjukkan
ketika Anda bertakwa pasca Ramadan. Anda bahagianya setelah selesai laksanakan puasa, habis itu nggak ada efek. Bukan itu. Anda belum menjadi minal aidin wal, Anda belum jadi faizin, belum jadi pemenang. Pemenang itu orang yang sudah bisa mengendalikan nafsu, apalagi nanti di ibadah di tanah suci. Loh, kenapa Ustaz dengan nafsu? Saya minta maaf kalau jam 2:30 Anda puasa itu kan pas lapar-laparnya. Lapar itu menyenangkan tidak kira-kira? Menyenangkan, harus menyenangkan tidak? Itu pernah ada jamaah kelaparan karena catering yang gak berhasil dan seterusnya. Itu ujian juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus jadi perutnya kosong. Itu luar biasa. Tapi inilah saat Allah menguji Anda dengan kelaparan. Dan ketika lapar tiba-tiba ponakan Anda datang kasih tawaran karena dia pengusaha sukses. Pak Lek duit apa? Saya kepengen jamu jenengan menyediakan aneka macam hidangan di meja jenengan untuk buka puasa nanti. Kira-kira mau pesan apa jenengan? Apalagi dia ahli online, kira-kira dipesan kira-kira. Wah, aku pesen tentang Mbak Dia, kelingan itu gak Mbak Dia. Aku mau macam-macam, sholat, aku mau es teler dan seterusnya. Tapi begitu ada maghrib, begitu ada maghrib, apa yang terjadi kira-kira? Itu Anda hanya minum 2 gelas air putih. Kalau Anda kehausan, Anda makan kurma berapa biji kira-kira biasanya? 3. Kemudian gorengan kira-kira 5 menit proses makan itu apa yang terjadi pada diri Anda? Sudah selesai. Kalau pesanan-pesanan itu nanti makannya jam berapa kira-kira? Pesanan ini ukuran nafsu atau ukuran butuh kira-kira? Jenengan lihat ngertikan. Makanya nanti evaluasi ke ibu di rumah tangga kita. Bulan Ramadan ini dapurnya mengepul, anggaran biayanya lebih tinggi atau lebih murah dibanding ketika di luar Ramadan. Itu bahasa nafsu atau bahasa butuh. Jadi kemarin kita bersyukur saudaraku, ada jamaah Ustaz, saya ngirit sekali Ramadan. Nah, kenapa? Karena buku harus sore ning masjid. Di sini kita teko gitu. Kemudian berkah semua Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berkah. Itu karena nafsu. Makanya kalau Anda melihat gunung emas dengan kacamata nafsu, satu gunung cukup tidak? Tidak cukup. Tapi kalau lihat sepiring nasi dengan rasa tasakur, syukur, barakallah, Anda akan mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka perbanyak zikir Alhamdulillah ala kulli hal. Itu pasti ada hikmahnya. Apapun yang terjadi di sana. Itu gitu. Gak usah anel di awal, benci di awal. Nanti kadang-kadang Allah langsung tunjukkan. Makanya perbanyak istighfar. Itu betul. Saat ada jamaah kemarin umrah itu saya minta maaf. Wanti betul dia. Ketika pergi dia berangkat, kebetulan ada jamaah yang lain itu sangune yang sepuh itu loh, sangune minyak awal kata banget. Maka rencana ini depan itu 1 perguruan tinggi itu bisa nyata. Wih, anti minyak tawon. Makanya begitu itu langsung protes sama pembimbingnya. Wah, aku dipindah ke kamar saja dan seterusnya. Tapi ternyata begitu masuk menunggu kepindahan, itu jamaah sepuh itu dia langsung merangkul dia. Semua memang bimbing yang jenengan kan umrah pun bulan babi. Bingung dia. Hanya minta sama anu, bisa batalkan saja. Terus kasih pembimbingnya, jenengan mengkatai istighfar. Ada istighfar. Insya Allah minyak tawon itu jadi berkah. Dan ternyata betul. Ternyata dia sekarang juga hobinya pakai minyak. Itu saat dulunya betul. Minyak tawon kok dibisu-bisu itu bukan. Ini betul. Kita kan nggak pernah tahu hikmah macam mana yang Allah Ta'ala akan pertemukan. Apalagi siapa tahu nanti teman umroh jenengan itu jadi pisang jenengan ini. Nah, itu makanya konsep keluarga dari amal suhabat 2001 kan itu. 2001 yang awal itu kan. Itu saya yakin pertemuan-pertemuan datang itu karena ada kepedulian bersama karena sama-sama menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi qanaah itu diliputi rasa syukur, menerima ini nasihat orang-orang tua Jawa zaman dahulu luar biasa. Yang ketiga apa Ustaz? Wawu. Takwa itu wawunya apa? Wirai. Tahu wirai.
Nah ini hati-hati jenengan. Di sana itu banyak barang tergeletak, coba jiko. Nah itu bukan haknya. Kita jangan wira itu hati-hati, jaga betul agar kita bisa bedakan mana yang halal dan mana yang haram. Bahkan apalagi subhat saja ditinggal itu orang warok oposisi haram. Dan puncaknya apa Ustaz? Puncaknya adalah yakin. Ya, yakin. Nah, itulah konsep takwa. Jadi nasihat paling awal Rasulullah agar mudah perjalanan takwa. Kemudian sahabat tadi ketika sudah minta Rasulullah doa, didoakan dengan kata pertama tadi apa? Zawajakallahu takwa. Apa kata sahabat tadi? Fazidni ya Rasulullah, tambah lagi berkah yang lain. Apa kata Rasulullah? Ghafarat dan bangga. Ghafarat dan bangga. Itu mudah-mudahan Allah Ta'ala itu mengampuni dosa-dosa. Itu betul. Dosa itu yang membuat orang berat untuk istiqomah dalam ibadah. Kemarin Ramadan Anda dilatih luar biasa. Sudah tilawah Quran hatam berapa kali kira-kira? Di bulan Syawal ada yang tanya kira-kira. Jangan-jangan Anda jauh dari Al-Quran. Ini kenapa dengan Al-Quran? Di bulan Ramadan sholat-sholat sunnah berkali-kali. Dengan sholat tarawih dan seterusnya. Kalau begitu salat, kadang-kadang bisa lenyap dan hilang. Ini urusannya bukan karena jenengan jadi super tidur setelah sawal, bukan. Setelah Ramadan, bukan. Itu urusannya dengan ghafarat dan bangga. Atau bahasa beliau tadi ghafarat dan bangga. Kalian semua ghafarat dan bangga untuk mereka diambil. Kenapa Ustaz? Itu yang menjadikan jenengan males buka kitab suci Al-Quran itu karena kalbu jenengan yang dosa. Itu kenapa kalau Allah itu kemuliaan, kesucian. Itu sujud sholat itu luar biasa, maksa sekali. Apalagi di kota Mekah, di kota Mekah, di kota Madinah, aktivitas utama Anda di dua masjid itu ya sholat sejatinya. Selain aktivitas yang sudah ditentukan dengan ibadah haji, haji itu kan orang yang berkunjung, ya haji, ya haji. Anda kalau berkunjung ke sana panggilannya haji, walaupun umrah jadi dipanggil haji. Karena haji itu artinya orang yang berkunjung. Nek jadi mulai gue serana sebutan haji jadi. Oh serana haji, haji itu yang berkunjung, kalian tamu, kalian berkunjung. Apalagi ini duyufur, oh itu luar biasa. Saya diajari di kitab Riyadhus Shalihin itu bagaimana Imam An-Nawawi rahimahullah itu menuliskan penghormatan terhadap tamu. Nabi Ibrahim dikasih contoh yang utama. Dihadapan Nabi Ibrahim Ustaz. Itu betul. Nabi Ibrahim dalam cerita Quran itu kedatangan tamu. Apa yang terjadi? Nabi Ibrahim itu luar biasa. Dia datang itu sembunyi-sembunyi. Untuk apa Ustaz? Menyampaikan kepada ahli bait, boleh no sapi, siap no sapi panggang atau tengkleng sapi. Saya tidak tahu. Itu beda dengan awake dhewe ya. Arep mulyake tamu teko tamu ditawar isik. Terus mangan apa durung ya? Bukan basa-basi. Kadang-kadang nek tamune wis rasa repot-repot ya wis aku nyetrake pengen repot-repot. Itu kalau mau muliakan tamu itu sudah siapkan aja dan sembunyi-sembunyi. Kenapa sembunyi-sembunyi? Kalau kemudian setelah hidangan datang itu disodorkan langsung oleh Nabi Ibrahim kepada tamu-tamunya itu. Tamunya juga kaget kok tiba-tiba disodori makanan. Dan ternyata tamunya nggak mau nyentuh Bapak-bapak. Apa karena penghormatan Nabi Ibrahim kurang? Bukan. Nah, kenapa? Siapa tamunya itu? Malaikat ternyata. Malaikat itu nek mendo-mendo dari manusia itu beberapa kitab riwayat yang saya baca. Itu memang ada sifat-sifat manusia. Jadi kalau dia kena benda tajam itu bisa keluar darahnya sudah malaikat itu. Bahkan Nabi Musa pernah ada cerita mantem malaikat yang dia nggak tahu itu ternyata malaikat itu kepak matanya sampai lepas. Itu kisah nyata. Tapi tidak dengan sifat nafsu. Nafsu tiba-tiba malaikat seneng karo wong wedok itu ada ceritanya. Makanya kalau ada anak hamil ambil suami atau dihamili malaikat, oh itu tidak masuk akal. Nggak ada cerita. Atau yang kedua juga nggak selera makan, nggak ada makanan dia, maka dia tolak. Jadi hati-hati bawa Pak kalau nanti habis pulang Mekah tiba-tiba banyak tamu bawa suka zam-zam makanan kok belum jemput. Hati-hati. Sopo ngerti? Dan malaikat siapa Ustaz? Siapa lagi yang bukan malaikat maut yang sangat kali jenengan
Makanya mengkata istighfar. Istighfar mudah-mudahan begitu pulang itu luar biasa kesucian. Rufarokan. Pasawatni. Sahabat tadi minta lagi Rasulullah. Kalau sudah diminta diampuni itu dosanya. Apa dia minta? Maka nasihat yang ketiga jadi betul. Ya sallallahu laka aisuman kunta. Mudah-mudahan Allah memudahkan itu dimanapun kalian berada. Nah, bagaimana kemudian itu muncul? Itu kalimat takwa yang terakhir. Apa tadi Ustaz? Awadu, qanaah, warok, irai, dan yang terakhir apa? Yakin. Yakin. Ud'uni astajib lakum. Itu betul. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani ayastajibuli wa yu'minu bi la'allahum yarsudun. Saya tanya dengan jauh-jauh ke sana itu mau ngapa kira-kira? Apa sekedar menunaikan kewajiban? Apa yang akan hadir di antara tamu-tamu mau ngantarkan jenengan itu? Rata-rata minta apa dengan jenengan? Apa yang istimewa dari jenengan jadi tamunya Allah? Kalau Nabi Ibrahim itu sangat memuliakan tamu-tamu, bagaimana Allah itu sangat memuliakan tamu-tamunya? Kira-kira apa yang Anda akan lakukan di sana? Dapat banyak titipan doa ya? Iya. Kenapa dengan doa-doa yang akan Anda panjatkan? Saya ingin meyakinkan, wa idza sa'alaka ibadi anni. Apabila kau bertanya tentang diriku kata Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni aku ini cedak banget. Jadi rasa nggak ning Mekah, ning masjid An-Nikmah iki yo cedak banget. Makanya nek ana pengajian ya do meneng ngono. Agar ada kebaikan yang bisa diturunkan. Ada orang itu Gusti Allah jane cedaknya awake dhewe ora patek paham. Itu kecil dakwah tadai. Ketika kamu itu minta sama Allah hanya kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan ijabah. Tapi syaratnya ada falyastajibuli wa yu'minu. Apa maksudnya itu Ustaz? Falyastajibuli penuhi apa yang menjadi tuntunan, dan Anda akan menegakkan rukun Islam yang kelima. Itu puncak kenapa ibadah haji itu ditaruh nomor 5, karena dianggap Anda insya Allah sudah bersahabat. Bersahabat tapi ini sambut nek dereng bersahabat iki Bapak. Yang kedua apa Ustaz? Menegakkan sholat. Sudah menegakkan sholat semua? Sudah. Insya Allah. Sudah melaksanakan ibadah Ramadan? Insya Allah. Sudah membayarkan zakat? Paling tidak zakat fitrah ini. Zakat fitrah orang dibayar banget jenengan. Itu dan puncaknya adalah hijul bait manis sato'a ilahi sabila. Maka betul ini panggilan yang Allah tujukan kepada Nabi Ibrahim. Wa'adin fin nasi fil hajj yaktu kari jalan wa ala kuli domiri yaktina min kuli fajil amin. Itu awal ketika Nabi Ibrahim nanti dibuka Quran surat Al-Hajj ayat 27. Ketika diminta mengumandangkan agar ngajak orang menungso haji, itu menurut Imam Ibnu Abbas, Ibrahim saat itu merasa agak keberatan. Kenapa berat ini? Dia carane. Nah, kalau kecuali Nabi Ibrahim hidupnya di zaman Nuh, di zaman sekarang. Mungkin tinggal bikin status saja, yuk haji yuk. Jangan mesti follower kabeh. Oke, siap. Nah saat itu gimana? Akhirnya Nabi Ibrahim dapat perintah Allah. Wa'adin fin nasi fil hajj yaktuka rijalan wa ala kulli dhamiri yaktina min kulli fajjin amin. Tugasmu itu akan tok nyeluk haji tok. Tetapi yang akan mendatangkan siapa kira-kira? Allah yang Tuhan. Dan itu rijalan. Orang-orang direlangi mati dengan wa ala kulli dhamirin. Naik onta-onta sing terus kira-kira orang subuh itu ya pas-pasan gitu. Itu wa'alamin kulli fajjin amin, dari jarak yang jauh. Makanya kalau dari jamaah Indonesia itu kadang-kadang ayat itu berbunyi, dan kadang-kadang wah saya ini ragu-ragu ini isu haji tenang. Itu ya wa'ala kulli dhamir. Karena panggilan haji itu urusannya bukan gue ini supir, gue ini punya jabatan, punya kekuasaan, punya akses, tetapi ada panggilan jiwa. Dan itu betul Allah sudah tanamkan kalimat labbaik Allahumma labbaik. Mari sama-sama terakhir, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda
wan nikmata laka wal mulk la syarika. Nanti kalau sudah sampai betul di sana, kami mohon doa dari jemaah haji amal suhada yang lain dan kita semua yang ada di tempat ini, minta doa, doakan agar kita semua nanti bihusnil khatimah, diberi kemuliaan. Bagi yang belum menunaikan haji, dimudahkan untuk bisa memenuhi seperti panjenengan dapatkan, diberi kemuliaan, senantiasa istiqomah berada di jalan Allah. Nanti kalau sudah sampai di Madinah Al-Munawwarah, sampaikan salam hangat kami kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu. Sampaikan kami sangat mencintai beliau, kami sangat merindukan beliau, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala nanti bangkitkan kita bersama dalam jamaah beliau, dipertemukan di Telaga Al-Mausar, berada dalam bimbingannya, beliau jadi imam atas izin Allah nanti di yaumil hisab untuk mengantarkan kita sampai di depan pintu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, syaratnya doa itu tidak sekedar doa, la yu'minu bi. Yang ketiga, yakin. Yu'minu bi itu apa? Yakin percaya kalau Gusti. Kadang-kadang awake gini bingung bisa mengarep Ka'bah, tempatnya di depan apa multazam dan seterusnya. Gusti muga-muga utangku rampung kabeh Gusti. Sahur kabeh begitu tuan mikir apa bisa tekan rampung ya kadang-kadang. Gusti Allah apa bisa mampu rampung ya kadang-kadang. Orang ragu dewe maka wayang menubi penuh keyakinan. Yakin. Kalau dalam bahasa waktu berbata hatta ya'tiyakal, yakin. Ini ibadah sama Allah itu dengan hatta ya'tiyakal. Yakin itu dalam kaidah tafsir bahasa Arab ada beberapa makna sesungguhnya. Itu kepercayaan yang sangat penuh. Dan yang kedua, yakin itu keyakinan bahwa hidup Anda itu sebenarnya orientasi utamanya adalah kematian. Kematian itu dungu seolah-olah itu dungu terakhir. Makanya pilih doa terbaik agar kita ini bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau dosa-dosa Anda diampuni, insya Allah dengan bekal ketakwaan, insya Allah akan dimudahkan semua urusan kita. Nah, ini yang bisa saya sampaikan nasihat Rasulullah di kitab Imam At-Tirmidzi yang mudah-mudahan bisa menjadi bekal kita nanti ke sana. Dan halal bihalal ya tentunya kita bisa saling memaafkan. Wal afina aninas itu target terbesar, target utama. Tapi percayalah, memaafkan itu perkara yang sesungguhnya membutuhkan ilmu yang paling tinggi dalam Islam. Itu nggak bisa dipaksakan. Kita yo neng kendiri deklar ini hati ini loh karuan. Syaratnya ilmu paling tinggi apa? Orang bisa memaafkan. Ikhlas itu paling tinggi. Mungkin wis ikhlas wis rampung. Gitu mungkin. Ini urung ikhlas, wis arep ikhlas ala bala nanti mulut berbusa ora rampung-rampung nih. Ya namanya ada. Tenang iki dimaafkan yo sing ngenteni sik Ustaz transaksi tak delok sik wonge piye. Enggak bisa sudah. Maafkan aja. Maafkan aja. Apalagi ini kita mau berangkat menuju Allah, mudah-mudahan enggak ada aktivitas yang buruk. Jadi sudah pamit insyaallah kita semua mengikhlaskan, bahkan mengikhlaskan kalau jenengan nanti tidak lagi kembali ke rumah sendiri. Tapi insya Allah berkah Anda menjadi apa amalnya suhada tenang gitu sih, beramal di sana kok jadi sahih tenang. Nah, itu luar biasa ya. Itu berkah. Kadang-kadang ada jamaah yang mimpi seperti ini, Ustaz, saya pengen nanti kalau jamaah bisa dikumpulkan di sana. Berkah semuanya. Dan terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya banyak kalimat yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Kita mudah-mudahan bisa ada penuh kebaikan dan kemuliaan. Oh iya, nah, kita diminta untuk berdoa bersama. Mudah-mudahan oleh Allah Ta'ala majelis ini dipenuhi rahmahnya, diberikan ilmu yang memberikan nilai manfaat. Oleh Allah Ta'ala dimudahkan semua urusan dan pintu kelapangan kehidupan kita. Mari sama-sama kita awali majelis doa dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih ya Allah atas semua anugerah karunia dan nikmat yang telah Kau berikan dalam hidup kami ya Allah. Anugerah iman dan Islam ya Allah. Anugerah kesempatan kami ya Allah di hari-hari ke depan ya Allah untuk bisa menunaikan ibadah haji ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami. Terima kasih Allah atas semua nikmat yang telah Kau berikan dalam hidup kami ya Allah. Kaulah yang senantiasa mencukupi segala kebutuhan kami ya Allah. Segala tambahan hajat yang telah Kau cukupkan atas rasa syukur kami ya Allah. Allahumma la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Salatan tunjina biha min jami' ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayatil ba'dal mamat. Ya Allah, sampaikan sholawat salam kerinduan kami ya Allah kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikan ajaran dan ilmu atas kami semua ya Allah, agar bisa mengikuti jalan kehidupan sesuai dengan tuntunan syariat dan sunnahnya ya Allah. Ya Allah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah ya Tuhan kami, banyak khilaf kami ya Allah, banyak dosa ya Allah, banyak kesalahan ya Allah, banyak kejahatan ya Allah, banyak kemaksiatan yang telah kami perbuat ya Allah, menjadi beban atas kami untuk berada dalam jalan ketaatan ya Allah. Ampuni ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni dosa-dosa kami semuanya ya Allah, ampuni dosa-dosa kami seluruhnya ya Allah, yang nampak apalagi yang tak nampak ya Allah, yang lahir apalagi yang batin ya Allah, yang kami sengaja apalagi yang tak kami sengaja ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Allahumma la haula wa la quwata illa billah. Allahumma ij'alna ya Allah hajjat mabrur wa sa'yan masbur wa dhanban maghfur wa amalan sholihan maqbulan wa tijaratan lan tabur ya alimal ma fis sudur. Ya Allah ya Tuhan kami, target utama kami adalah bisa melaksanakan ibadah haji dengan mabrur ya Allah. Hajikan kami semua dengan kemakburan ya Allah. Hajikan kami semua dengan kemakburan ya Allah. Bisa dengan usaha dan sa'i-sa'i yang penuh rasa syukur ya Allah. Dengan dosa-dosa yang Kau ampuni ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, terima ya Allah semua sunnah wajib rukun haji kami semuanya ya Allah. Terima ya Allah semua amal kebaikan kami. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa ta'abudana wa tamim taksirona ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa sihatan fil badan wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa rahmatan hindal maut maghfiratan ba'dal maut awil alaina fi sakratil maut wa najata 'anil nar wa najata 'anil nar wal 'afwa indal hisab wal 'afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Aku lupa lihat astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.